Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'azamah wal kibriya. Segala puji bagi Allah yang Dia menyendiri dalam kebesaran dan keagungannya. Wassalatu wassalamu ala khairil asfiya. Salawat dan salam untuk sebaik-baik Nabi yang bening hatinya, yang terpilih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sayyidil Atqiya, junjungan hati kita, buah hati kita, permata hati kita, Sayyidina Muhammad. Dialah penghulu seluruh orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala alihi wa sahbihi wa ahbabihi wa atba'ihi wa warasatihi al-azkiya, dan kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, para awliya Allah, para pewarisnya, yang mereka adalah orang-orang yang cerdas di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama ikuti saya. Mudah-mudahan dengan nazam ini Allah berikan ilmu laduni kepada kita. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharban minal bahri aw rashbam minad diyami wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharban minal bahri aw rashbam minad diyami. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dari samudera ilmu Rasulullah SAW yang tak bertepi, meskipun hanya sedikit. Ya Allah, para alim ulama, guru-guru kita yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita doakan beliau semua sehat walafiat, dijagakan Allah, dimudahkan Allah dalam kehidupan mereka, diberkahi. Demikian juga orang-orang tua kita senantiasa dijagakan Allah. Hari-hari mereka adalah hari-hari gembira. Anak-anak mereka anak-anak yang sholihin, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan subuh yang penuh dengan berkah ini di bulan mulia Dzulqa'dah, bulan Al-Hurum, Syahrul Hurum, yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga yang mengikuti dari media sosial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita, baik yang kita diberikan Allah kesempatan segera bertaubat kepadanya, maupun yang masih terlupa untuk segera bertaubat kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan kita selalu bertaubat kepadanya, dan Allah menerima taubat kita. Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita, karena kalau Allah sudah mengampunkan dosa-dosa hambanya, berarti Allah mengasihi hambanya itu. Dan semoga kita termasuk hamba yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung kajian kita masih tentang sifat 20. Dulu telah kita jelaskan, dalam sifat 20 ini dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama disebut sifat nafsiyah. Tidak ada di buku ini, telah kita sampaikan, yaitu sifat wujud
Sifat wujud ini itu milik Allah semata-mata, dan ini terkait dan langsung tentang keberadaannya, tentang zatnya yang maha ada. Itu kemudian disebut dengan sifat salbiyah, itu mulai dari qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradah, sampai wahdaniyat. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Ini disebut dengan sifat salbiyah karena hanya Allah yang memiliki, tidak ada pada yang lainnya, ditarik oleh Allah. Salbiyah itu Allah tarik, hanya dia yang punya dan tidak diberikan kepada siapapun juga. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Kemudian disebut sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. yakni terkait tentang zat Allah Subhanahu wa taala, di mana zat Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kuasa, keinginan, ilmu, kehidupan, mendengar dan melihat serta berbicara. Baru disebut dengan sifat ma'nawiyah, mulai dari qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakallima. Jadi antara ma'ani dengan ma'nawiyah memang ada keterkaitan tetapi terpisah. Sebab ketika kita sebut qudrat, itu kuasa, itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, melekat pada zatnya. Sementara qadiran ay kaunuhu qadiran, itulah makna yang sesungguhnya, bahwa dia maha berkuasa, hal keadaannya maha berkuasa. Jadi secara ma'ani dan secara ma'nawiyah. Jadi ada 4 kategori tadi: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Salbiyah itu dia tarik, hanya dia yang punya. Nafsiyah terkait tentang zatnya, bahwa dia yang maha ada. Tapi semua sifat yang 20 ini namanya sifat zatiyah, sifat terkait zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang Asmaul Husna itu sifat khuluqiyah, sifat yang terkait dengan akhlak-akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus paham kenapa sifat Allah cuma 20. Padahal Asmaul Husna itu kan sifat juga. Itu terkait tentang sifat karakter atau akhlak. Kalau ini sifat tentang zatnya, supaya kita kenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mengenal zatnya, atau sifat 20 ini. Wajib memiliki sifat 20 ini, mustahil dia tidak memilikinya atau yang bertentangan dengan sifat 20 ini. Dan dia punya satu sifat yang boleh baginya, jaiz, yaitu apapun yang dia inginkan ataupun dia tidak menginginkan dia lakukan, itu terserah dia. Fi'lu kulli mumkin aw tarkuhu. Begitu juga Nabi, sifat yang wajib bagi Nabi lain akhlaknya. Akhlak Nabi tak terbatas. Tapi kalau sifat untuk mengenal sosok Nabi ada 4 yang wajib. Siddiq, dia sangat jujur, benar. Amanah, dia yang amanah. Yang ketiga tabligh, dia menyampaikan apapun yang diperintahkan Allah. Yang keempat fatanah, dia cerdas, dia pintar. Itu. Jadi kalau lawan daripada 4 ini, itu mustahil namanya. Mustahil Nabi tidak siddiq, tidak benar. Mustahil Nabi tidak amanah atau khianat. Mustahil Nabi kitman, menyimpan, tidak ada nyampaikan. Mustahil Nabi
lawan dari fatanah al-baladah, lawan jadi cerdas, tak mungkin bodoh. Masa iya Nabi bodoh, tak masuk akal. Turunannya begitu juga, tak mungkin wali Allah itu jahil bodoh, tak mungkin, mustahil. Itu ada penjais sifat Nabi, yaitu memiliki sifat-sifat basyariyah seperti manusia biasa. Dia demam, dia lapar, dia capek. Itu manusia, sifat yang jais baginya. Kita melanjutkan sifat yang masuk ke yang 6 ya, wahdaniyat ya. Oh sudah 8, baik. Dan mengingatkan masuk sifat yang ke-8, bahagian daripada sifat ma'ani ya, sifat ma'ani yaitu iradah. Kemarin sifat yang ke-7 kudrah, kuasa. Mustahil Allah itu tidak kuasa. Al-ajaz, lemah, mustahil. Iradah, berkehendak. Kita sering baca Yasin nih. Idza aradallah syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini kalau sudah tenggelam dalam hakikat, tapi tidak boleh nanggung-nanggung. Kalau nanggung tidak mau dia. Maka ada hamba-hamba Allah yang diberikan Allah asrar kun fayakun. Kalau kita tidak mau, tidak nyari duit tak ada nih. Kun 7 juta kali nyebut kun dan mau dia ada ya. Tapi kalau Allah menghendaki, ya, semuanya tidak ada yang mustahil. Iradah artinya berkehendak, berkeinginan. Maka mustahil Allah bersifat terpaksa. Dia memang dia yang ingin, dia tidak ada terpaksa. Dan tidak ada yang memaksanya. Kenapa pula ada yang bisa memaksanya, sementara dialah yang maha berkehendak. Dia yang punya keinginan. Anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Engkau ingin seperti ini, aku ingin seperti ini. Allah juga yang menjadikan apa yang diinginkannya. Makanya kita tidak boleh kecewa dalam hidup nih. Kita punya kehendak, berdoa dengan Allah. Habis-habisan sudah nih berdoa nih. Apapun amalan dilakukan, tapi tidak ada juga dapat. Dosa kecewa. Anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Kata Imam Ibn Athaillah, kama yurid wa laysa kama turid. Allah bagi kita itu seperti Allah inginkan, bukan seperti kita yang ngaturnya. Kita nak ini mesti ini, tidak, Allah yang menentukan. Kita mohon maaf misalnya mencintai seseorang, perempuan cantik dan sebagainya, kita berdoa, ya Allah dapatkanlah aku cewek itu, dapatkanlah aku cewek misalnya ya. Segala upaya sudah kita lakukan, ternyata tidak dapat. Balik kita, anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Kalau kita sudah sampai pada tahap ini, maka dunia ini tidak akan pernah mengganggu kita, tidak akan membuat kita kecewa, tak akan membuat sedih, karena kita melihat siapa yang sedang memerankan perannya sebenarnya. Yang melakonkan ini kita, tapi yang menggerakkannya semuanya ini Allah. Dulu Ahmad Albar, ada yang hidup zaman Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara. Itu hakikatnya, tapi tidak boleh pula secara adab. Kalau salah bisa berbahaya akidah kita. Makanya kita wajib mengaji. Karena kita kan menangnya hakikat terus. Ada orang bengak, Allah tuh nyuruh dia bengak.
Ada orang mencuri, tidak apa-apa, kenapa? Allah yang membuat dia mencuri. Ini orang bangga namanya, tidak ada punya adab. Hakikat kita memandang itu adalah perbuatan Allah, tapi Allah sudah aturkan Al-Quran standarnya. Siapa yang mencuri berarti dia pencuri, boleh potong tangannya, berdosa. Siapa yang berzina, dia berbuat dosa besar, boleh dirajam sebagai hukumannya. Walaupun kita tahu hakikatnya semuanya dari Allah, tapi kita wajib ikut aturan standar hukum Allah. Kata ayah saya dulu, abah saya, GBHA, garis-garis besar haluan Allah. Itu ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kita nak rujuk terus nih. Ciri orang yang untung itu ada 4 dalam Al-Quran. Munibina ilaihi, surat Ar-Rum 31. Selalu kembali kepada Allah, merujuk kepada hukum-hukum Allah, ikut aturan Allah, diajarkan Nabi. Macam mana caranya? Dengan mengaji ilmu melalui ulama-ulama kita, baru kita dapat. Kalau bersalah, berdosa, munibina ilaih, segera kembali kepada Allah. Kembali dalam bahasa Arabnya tabah, anabah, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu, yang kedua bertakwa kepada Allah terus menerus. Ya, kalau orang yang terus menerus meningkatkan ketakwaan, kita ini luar biasa gangguannya. Ibarat kita sedang berjalan, sedikit-sedikit ada paku, sedikit-sedikit ban kita kempes, sedikit-sedikit ada lubang, sedikit-sedikit jalannya sempit. Kalau kita berhenti, tidak ada sampai kepada muttaqin tadi. Jadi proses terus menerus kita dengan cara mentaati perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa aqimus shalah, salat ini nak dijaga betul-betul dengan pemaknaan yang sesungguhnya, lahir dan batin. Karena makna salat itu doa, permintaan kita kepada Allah, sekaligus as-silah, hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendirikan salat berarti dia berhubungan dengan Allah. Kalau tidak ada mendirikan salat berarti dia tidak mau berhubungan dengan Allah. Yang keempat, wala takunu minal musyrikin, jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Ini mensekutukan Allah nih banyak kajiannya. Nanti di kitab kita ngaji ampunan ilahi di masjid apa kita tuh? Nidaur Rahman ya, setiap minggu kedua dan keempat malam Rabu. Di situ salah satunya dia akan dikaji macam-macam dosa besar. Kupasan syirik itu alhamdulillah banyak sekali. Ada syirik besar namanya wal'iyadzubillah. Ada syirik kecil yang tak nampak. Ini yang Nabi takut. Kalau syirik besar, Nabi yakin umatnya tak akan terjebak dalam syirik besar nih. Kata Nabi, innila akhafu alaikum syirkah. Aku tidak ada khawatir terjadi syirik kepada kalian. Walakin ni akhafu, yang aku khawatirkan, antatanafasu fid dunya, kalian berlomba-lomba merebut dunia, sikut menyikut, dengki mendengki, sehingga sampai terjadi pembunuhan. Itu yang aku takut. Masuklah yang ditakutkan Nabi, akhafu ala ummati, yang paling aku takutkan terjadi kepada umatku, asyirkul khafi, syirik yang kecil, riya, takabbur, dan macam-macam penyakit-penyakit hati. Itu betul-betul harus kita pahami, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita daripadanya. Jadi termasuklah kalimat-kalimat kita, kalau bukan karena aku, kalau tak ada duit, kalau bukan karena usaha aku, kalau, makanya Nabi tidak boleh kalau tuh. Inna law taftahu abwab syaitan, sesungguhnya kalimat law membuka pintu-pintu syaitan. Kita sudah selesai nih, sudah bagus, sudah.
Cobalah dulu kalau aku gini, mulai itu timbul penyesalan, timbul menghayal. Cobalah aku macam dia tuh. Berarti kan sudah tidak rela dengan keadaan kita. Timbul itu syaitan, timbul bisa iri, bisa dengki dan sebagainya. Jadi eloklah kalau dapat mengamalkan yang diajarkan oleh para sufi. Makna as-sufi yang pernah kita sampaikan, as-sufi ibnu waqtihi, seorang sufi yang sebenarnya dia adalah orang yang menjaga dan memanfaatkan waktu yang sedang ada di hadapannya. Yang lalu sudah lewat, jangan dipikir balik. Yang akan datang Allah yang ngaturkan. Tapi yang sekarang sama kita duduk, kita ngaji inilah fokus kita, dekatkan diri kepada Allah, minta ampun dengan Allah. Soal duit jangan pikirkan dulu sekarang nih. Kalau kita sedang ngaji, pikiran kita yang belum terjadi, apa nanti loka aku siang nih, kan pening dewek namanya. Ini aja dulu sekok-sekok, yakinkan nanti tetaplah kita yang namanya strategi kita jalan, cuman jangan sampai tak memanfaatkan waktu yang sedang ada dengan kita. Makanya kalau kita ada waktu lagi khusyukkan nian, tidak apa-apa. Manfaatkan kita beribadah. Memanfaatkan waktu kita, lanjut. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Balik lagi ke iradah, itulah semuanya iradah Allah. Fa'alul lima yurid. Allah maha berkehendak, maha melaksanakan apa yang dia kehendaki. Surat Hud ayat 107. Jadi kalau apapun yang terjadi atas iradah Allah, tidak usah kita protes. Protesnya hanya ketika tak sesuai dengan Quran dan Sunnah kita protes, karena itu standar. Tapi hati kita jangan protes yang terjadi itu semuanya gawe Allah, af'al Allah. Balikkan ke dia. Apa tahu orang tuh bengak-nian, itu karena kita melihat sikap ukuran standar saja. Tapi kalau memikirkan nian ngapo orang tuh jadi bengak lalu kita sakit hati dan sebagainya, itu dosa. Doakan, balikkan ke Allah. Anak kita aja lah ada nurut-nurut rasanya. Banyak ulama-ulama besar pun mengalaminya. Tapi mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngikut bapak orang alim, orang taat, anak bejat dan sebagainya, nah itu kita hanya upaya balikkan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuklah kita kepada ilmun. Masuk ilmun artinya mengetahui. Maka mustahil Allah itu jahil. Nah, ini balik ke sini lagi lah, kenapa Allah suka orang menuntut ilmu. Karena Allah maha alim, dia yang memiliki ilmu. Orang yang nuntut ilmu berarti mengingini al-alim, mengingini Allah yang maha alim. Orang yang tak mau nuntut ilmu, tak mau ngaji, tak mau dengar, tak mau memperhatikan, tak mau memperdulikan, berarti sama saja tidak mau al-alim dengan Allah yang maha alim. Mustahil Allah itu jahil. Allah berfirman, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. An-Nisa 176. Kalau kita ngaji-ngaji Quran, ibu, bapak, sekali-sekali tengok juga terjemahnya, sekali-kali baca tafsirnya, supaya kita itu punya pemahaman. Kalau Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui, tidak ada lagi celah kita nak bersingit. Bersingit itu bahasa tungkal. Apa? Bersembunyi. Tidak ada lagi salah. Kemana nak bersembunyi? Nak bersembunyi di mana? Allah maha mengetahui. Jangankannya bersembunyi daripada fisik, lintasan otak kita pun Allah tahu. Lintasan hayalan kita pun Allah tahu. Apalagi lintasan hati, Allah maha mengetahui. Benda kita yang nak tidur tak karuan tuh,
Kan kita mulai nak tidur tu tak jelas lagi sudah nih. Kadang-kadang ada di sini, terpandang ini, terdengar ini dan sebagainya. Allah Maha tahu. Kita dewek pun tak tahu. Saya tanya bapak, apa yang bapak malam tadi tengok dalam tidur? Tak tahu. Deh. Adghazu ahlam, yang banyak cuman bunga-bunga mimpi. Mimpinya pun tak jelas juga Ustaz. Nah, itu pun Allah tahu. Nah, jadi kalau sudah Allah tahu, buahnya nanti salah satunya al-haya, malu. Nah, ini yang kita harus munculkan. Malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang salah, suruh ngaji ilmu malu ke masjid. Oh, itu malu apa tuh? Malu tak jelas kalau itu ya. Yang disebut malu, jangan sampai berbuat buruk, jangan sampai berbuat jahat. Tapi kalau yang baik-baik bukan malu namanya. Ya. Cobalah ngaji dengan ustaz tuh. Malu aku ketemu ustaz tuh. Ujungnya dari ngaji itu bukan malu yang betul. Tentunya malu daripada hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita ini harus jujur, banyak malu dengan orang daripada malu dengan Allah. Kenapa? Karena belum duduk lagi di dalam otak dan jiwa kita keyakinan Allah tu betul-betul mengetahui segala sesuatu. Nah, itu kita tak ada tahu. Kita kan mengukurnya makhluk, padahal Allah yang maha mengetahui segala-galanya. La ya'juzu an ilmihi mithqalu dzarrah fil ardi wala fis sama'. Tak ada sedikit pun yang terlewat dari pengetahuan Allah apa yang terjadi di langit dan bumi ini. Yang ke-10 hayat, terakhir. Artinya hidup. Mustahil Allah itu mati. Jadi masa Tuhan mati jadi patung kan tak mungkin ya, acara akal lah sebenarnya itu ya. Disembah-sembah, awak dewek yang buat. Makanya Nabi Ibrahim geram dulu. Ambilnya kapak, hancur-hancurkannya, tinggalkannya sekok yang besar. Gantungkannya kapak kepada yang besar tuh. Waktu orang mencari siapa pelakunya, tanyalah kata Nabi Ibrahim dengan yang besar nih. Ternyata tidak bisa apa-apa orang nih, kata patung nih, kata orang itu sendiri. Patung ini kan tidak bisa buat, tak bisa bergerak, tak bisa bercakap. Katanya, gunakan otak kamu. Benda yang tak bisa bergerak, tak bisa bercakap, la yanfa'u wa la yadur. Kenapa kamu sembah? Tapi karena kesombongan, tangkap Ibrahim, bakar, dibakar, artinya api ilman janik namanya. Makanya ulama-ulama dulu hati-hati, tapi mungkin tidak seperti itulah maknanya, karena salah satu riwayat pohon, akar-akar pohon, batang-batang pohon yang dijadikan kayu bakarnya itu pohon cemara, ya. Allahu alam. Makanya ulama dulu tidak ada suka nengok pohon cemara itu. Tapi terlepas daripada itu, tentu Allah menjagakan nabinya. Apa tuh ayat Al-Quran? Kunu ya naru kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat atas Nabi Ibrahim. Ya Allah, ini subhanallah tauhid yang tertinggi. Makanya beliau ini Khalilullah. Saat terbakar tuh, tapi kan tidak ada terbakar. Atau saat menjelang terbakar tuh, saat mau dibakar tuh, Jibril datang mengatakan, wahai Ibrahim, aku akan memberikan pertolongan kepadamu, maukah engkau? Apa katanya? Amma ilaika falah. Tidak Jibril, aku tak perlu kau dah, katanya. Amma ilallahi fabalah. Tapi kepada Allah aku perlu. Ini menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Itu Nabi Ibrahim kalau itu tak sanggup. Makamnya Khalilullah, kekasih Allah. Maka kalau sudah dicintai Allah ini berat dikit, tapi itu keistimewaan tentunya. Sebab maksiatul habib alal habib
Azim, kalau tidak ada nurut, kekasih dengan kekasih itu mengecewakan. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dapat anak Ismail, dalam satu riwayat disebutkan timbul rasa cinta di hatinya. Ternyata Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau diduakan. Turun perintah dalam bentuk mimpi. Korbankan anakmu. Karena Allah menjagakan kemurnian cinta Ibrahim alaihissalam. Makanya kita kata para ulama, kita berusaha mencintai Allah, tapi tidak kita ungkapkan macam ionian, Allah, aku mencintaimu ya Allah. Doa Nabi, anugerahkanlah aku cintamu ya Allah. Sebab kalau mencintai Allah itu nanti diuji Allah. Allah mencintai hamba yang mencintainya, tetapi salah satu bentuknya, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah mencintai seseorang hambanya, Allah uji dia supaya lulus ujian. Berat ujian tu ya, ada terus ujian. Tapi kalau dia tahu itu ujian daripada kekasih, bahagia mestinya. Oh, kekasihku menguji aku, apapun ujian akan aku hadapi, wahai kekasihku. Naik makam kita. Cuman itulah, kalau cinta itu murni tentu dia kuat. Tapi kalau cinta itu ecek-ecekan, cuman baru diuji dikit kecewa langsung. Ya Allah nih itu ya, apa tak kabul-kabul nih. Nanti orang-orang pun jadi juga salah-salah juga. Jadi kita wajib betul-betul tanamkan. Dan semuanya adalah usaha kita. Allah juga yang menolong kita. Kalau Allah tanamkan tauhid di hati kita dengan mantap, dengan kokoh, masuk kita kepada tahap ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa para wali-wali Allah itu la khawfun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka itu. Apa yang akan nanti terjadi itu sudah diserahkan bulat-bulat kepada Allah. Siap menghadapi kenyataan, karena itulah yang Allah akan buatkan untuk dirinya. Tidak akan pernah kecewa. Walahum yahzanun, tak akan pernah kecewa dengan apa yang dibuatkan Allah untuknya. Secara akal kita pahit lah, secara adat kehidupan kita. Tapi kalau hati itu sudah mantap betul sampai kepada tahap itu bahasa lainnya itu yang wali Allah, kekasih Allah. Wali Allah ini bukan hujan tak ada basah, bukan jalan bisa melipat bumi. Wali Allah ini yang betul bergantung hati dan jiwanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zahiruhu izzah, luarannya dia pede, wa batinuhu dhillah, hatinya betul-betul merasa hina dan hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, untuk minum ini pun dia merasa tidak ada sanggup nih wali Allah. Kalau Allah tak ada nolong, ngangkat tangan nih. At-tabarri minal hawl wal quwwah, sedikit pun tidak merasa diri punya kemampuan dan kekuatan. Yang punya kekuatan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita belajar menanamkannya, dan Allah juga yang menolong kita. Dan semoga Allah menolong kita mendalamkan dan menguatkan tauhid kita, sehingga kita benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin.
نصر من الله وفتح قريب والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.